kita rekam. Dan nanti hasil rekamannya juga bisa kita menjadikan feedback kalau kita lupa dengan apa yang kita bahas hari ini. Baik adik-adik sekalian, mari kita mulai saja kegiatan kita. Terimalah salam hangat dari saya, Bambang Setiawan. Saya berada di Kota Bima. Salam sapa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanpa memperpanjang ya adik-adik sekalian, nanti Mas Hartanto akan menjelaskan secara rinci terkait dengan UTBK ini. Dan insya Allah nanti kita ada tryoutnya ya Mas ya. Ya, dan tryout ini insya Allah juga bisa diikuti oleh adik-adik sekalian. Namanya tryout, kita akan dapat gambaran seperti apa sih soal-soal UTBK itu. Nah, baik Mas Hartanto, saya serahkan sepenuhnya pada Mas Hartanto. Izinkan saya mengawal kegiatan ini. Jadi nanti kalaupun ada suara-suara yang bocor, saya uh, akan mute secara otomatis dari sini. Silakan, silakan Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mohon izin adik-adik, untuk berbagi informasi. Eh, Biasanya sih sudah ada tim sendiri yang apa? Yang yang bertugas menyampaikan informasi ini. Cuma tim kami jadwalnya ternyata sudah berbenturan. Jadi terpaksa saya harus turun tangan sendiri untuk wilayah NTB. Jadi biasanya kalau di kami lanjutkan dengan sesi pembahasan soal lebih detail. Nanti kita akan agendakan yang kedua. Yang pertama itu, yang kedua, semoga nanti pada saat narasumber kami ada jadwal ke Bima, ke Kota Bima, kita berharap bisa kolaborasi dengan IGI Kota Bima, Kabupaten Bima terkait dengan kegiatan ini. Jadi semakin banyak siswa-siswa yang sadar betapa pentingnya kuliah. Alhamdulillah, kami dari Bimbel RBR, Rumah Belajar R, itu sudah dipercaya juga mendampingi siswa-siswa SMA 1 Kota Bima. Tahun kemarin kami mendampingi UTBK, tahun ini sudah selesai mendampingi program TKA, untuk program UTK-nya sedang disiapkan oleh pihak sekolah, apakah lanjut atau tidak, tapi yang jelas kami sudah mendampingi di di MAN IC, di SMA 1 Sake, dan SMA Lentera Hati sekaligus. Nah, jadi untuk adik-adik saya sampaikan dulu materinya. Mohon izin adik-adik, apakah sudah terlihat materinya? Belum. Aman Mas, aman Mas. Aman ya. Oke. Untuk informasinya, ini kita ambil langsung dari Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru yang sudah disiapkan oleh Kementerian. Jadi adik-adik nanti perlu membaca detail, terus kemudian apa saja tahapannya, itu yang paling penting. Silahkan nanti ikutin tahapan-tahapannya, ya, ikutin tahapan-tahapannya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Mau tes UTBK, mau tes SMBP, mau tes SMBT, ternyata nggak punya akun. Nah, itu bahaya, sangat bahaya. Jadi tahapan-tahapannya ikuti, eh, biar prosesnya berjalan lancar, dan ingat adik-adik harus jujur dalam pengisian apapun. Karena biasanya kalau sekali berbohong agak susah memperbaikinya. Seperti itu. Jadi ini ada beberapa item yang tidak perlu saya baca. Nanti adik-adik bisa baca satu demi satu seperti apa sih. Nah, yang utama di sini. Yang utama di sini tentang jalurnya. Ini tidak ada perubahan dari tahun 2024, 2025 belum ada perubahan. Untuk SMBP Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi minimum 20%. Untuk apa? PTN BLU dan PTN Satker. Jadi adik-adik perlu juga informasi status, ya, status
status perguruan tingginya, harus tahu. Kemudian jalur yang kedua ada jalur SMBT, seleksi nasional berdasarkan tes. Ini minimum 40%, minimum 30%. Kemudian ada jalur yang ketiga, seleksi mandiri. Ini ada 30% di PTN BLU dan PTN Satker, ada PTN BH maksimum 50%. Ini yang adik-adik harus tahu kuotanya, termasuk juga bagaimana strateginya nanti. Nanti bisa bisa kalau memang waktunya kurang bisa WA, kami akan bantu biar adik-adik bisa lebih maksimal. Nah, ini yang pertama yang perlu dibuat. Jadi adik-adik perlu membuat akun SNMB ya. Pengisian ini harus dibuat dulu oleh sekolah, tanggal-tanggalnya silakan dilihat, khususnya ini berlaku untuk siswa-siswa yang eligible. Ini SMBP-nya sampai pengisian sampai tanggal 18 Februari. Tanggal 18 Februari, kemudian lanjut SMBT 12 Januari sampai dengan 7 April. Yang membedakan di tanggal selesainya. Tanggal selesainya itu gak berbeda. Ini untuk registrasi akun SMB siswa. Informasinya seperti apa? Ini detailnya. Ini nanti harapan kami silakan adik-adik berkoordinasi dengan sekolah, diminta didampingi karena sekolah juga punya kewajiban untuk mendampingi hal-hal yang seperti ini. Yang perlu dipegang untuk sekolah akreditasi A itu biasanya mendapatkan jatah paling banyak 40%, ya, 40%. Akan ditambah kuota 5% kalau menggunakan e-rapor. Seperti itu. Kalau belum ya 40% saja. Jadi pastikan adik-adik terdata di eligible untuk seleksi nasional berbasis prestasi. Ditambah yang tahun ini siswa mempunyai nilai tes kemampuan akademik TKA Kemendikdasmen 2026. Jadi untuk yang lulusan yang akan lulus tahun 2026 ini. Ketentuan tambahan siswa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh program studi ya. Ini yang perlu adik-adik cek satu demi satu. Portofolio ini jurusan apa saja yang membutuhkan portofolio perlu dicek satu demi satu lagi apakah perlu adik-adik unggah atau tidak. Jangan sampai butuh portofolio ternyata adik-adik tidak unggah. Itu jadi persoalan seperti itu. Komponen seleksinya ini sudah ada. SMPP nilai rapot seluruh mata pelajaran paling sedikit 50%. Nah, ini ada komponen yang kedua dihitung berdasarkan nilai rapot dua mata pelajaran pendukung program studi yang dituju, portofolio dan atau prestasi paling banyak 50%. Ini penentuannya ketetapannya oleh PTN masing-masing. Jadi perlu diperhatikan laman, website perguruan tinggi yang dituju. Seperti itu. Nah, ini tanggal-tanggal pentingnya. Ingat, tanggal-tanggal penting ini biasanya selesainya pada pukul 15 WIB. Jadi mohon diperhatikan, ya, ini mohon diperhatikan, dibuka dan ditutup pada pukul 15 WIB. Ini yang paling penting, ya. Nah, informasi SMBT, ini SMBT hanya dibolehkan, ini yang kedua ya. Kita pindah yang kedua, untuk SMBT seleksi nasional berdasarkan tes. Sudah tahu adik-adik tanggal tesnya tanggal berapa kira-kira yang tahun ini? Boleh ditulis di chat, boleh. Ya, Oh, tanggal berapa? atau Tanggal berapa yang sudah dihidupkan tahu? audionya. Ya, silakan ditulis di chat tanggal berapa. Yang sudah tahu tanggalnya nanti kami berikan hadiah khusus bisa ikut tryout. Ya, hadiah khusus bisa ikut tryout. Ya, silakan ditulis tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Apakah ada dua gelombang atau hanya satu gelombang? Boleh dijawab juga. Peserta SMBT hanya dibolehkan mengikuti UTBK 2006 sebanyak satu kali. Hasil UTBK 2026 berlaku untuk mengikuti SMBT dan penerimaan di PTN tahun 2026. Seleksi jalur SMBT 2026 berdasarkan hasil UTBK dan ditambah portofolio bagi peserta yang memilih program studi seni dan atau olahraga. Siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi jalur SMBP 2026, SMBP 2025, dan SMBP 2024 tidak dapat mengikuti SMBT 2026. Poin keempat ini mohon diperhatikan.
Jadi kalau sudah lulus SMPP, otomatis adik-adik tidak bisa ikut di jalur SMPT 2026. Ya, jadi mohon dipertimbangkan pada saat memilih. Jangan sampai hanya asal memilih, kemudian ternyata tidak, ya, tidak masuk, ditinggal begitu saja. Ini tanggal-tanggalnya sudah ada. Tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 April. Ya. Dilaksanakan 10 hari dengan 2 sesi per hari. 2 sesi per hari. Ketentuan untuk 1 dan 2 program studi. Ini untuk adik-adik yang memilih ya. Pilihannya ada berapa? Ada 4, maksimal ada 4. Ya, ada 4. Dengan penyesuaian pada 3 dan 4 pilihan program studi. Kalau pilihannya 1 atau 2, bebas memilih program studi apapun. Mau S1, D3, D4 boleh. Kalau yang pilihannya 3 itu wajib dengan kombinasi 2 program akademik dan 1 program vokasi. Jadi ini boleh S1, kemudian di satunya sini D3. Satu lagi yang di sini 1 program akademik dan 2 program vokasi atau 3 program vokasi dengan minimal 1 program diploma 3. Jadi hati-hati, jangan sampai nanti asal memilih, kalau tidak bisa pilihannya maksimal 4, ya cukup pilih 3, ya. Jadi dipertimbangkan, silakan dipertimbangkan, jadi biar tidak salah dalam memilih. Ya, meletakkannya juga perlu diperhatikan. Ini yang paling penting nanti pada saat adik-adik sebelum tes. Nah, ini pilihannya, ini sudah ada. Kalau milih 1 program studi seperti apa, bebas memilih program studi apapun. Mau sarjana, diploma, D3 silahkan. Kalau yang pilihannya 4 bagaimana? Nah, ini sudah ada kombinasinya. Jadi kita tidak bisa menerjemahkannya sendiri-sendiri. Sudah ada panduan, ya silakan dicek, ditulis dulu, kemudian konsultasi, ya konsultasi ini penting. Nah, karena ini sudah ada datanya. Ya, semoga adik-adik yang sekarang, yang tahun 2026 ini bisa lebih jeli, ya. Kalau pilihannya 4, apa saja dipilih? 2 sarjana, 1 diploma D4, sarjana terapan, 1 diploma D3. Ini mau bagi yang mau mengambil 4 jurusan. Kalau yang mengambil 2 sarjana, 2 diploma D3 boleh. 1 sarjana, 2 D4, dan 1 D3 boleh. Jadi kombinasinya sudah lengkap, sudah ada semua. Nah, ini tata caranya dan syarat-syaratnya, ya. Nah, ini yang paling penting. Nah, saya yakin semoga adik-adik lebih bersiap karena ini ada materi tes yang akan diujikan pada saat tanggal 21 kita mulai sampai dengan tanggal 30. Untuk tes potensi skolastik itu ada 4 mapel, ada penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan menulis dan pengetahuan kuantitatif. Untuk literasi ada literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Jumlah soalnya sudah ada, ya. Ada yang 10, 10, 10, 20, 20, 20, 30. Yang 30 dalam literasi bahasa Indonesia ini perlu adik-adik nanti lihat seperti apa, ya. Bisa adik-adik lihat. Kemudian literasi dalam bahasa Inggris 20 soal, penalaran matematika 20 soal. Nah, yang terbaru pada tahun 2025 kemarin, ada yang bisa membantu saya? Ada soal apa yang baru, model soal apa yang baru? Bagi yang sudah searching, cari-cari seperti apa yang perlu kita persiapkan di tahun 2026 ini? Silakan adik-adik, ada yang bisa bantu jawab? Yang bisa jawab nanti bisa kami berikan tryout khusus, berarti dia sudah siap, paling tidak dari satu aspek. Silahkan, ada yang mau bantu jawab? Belum ada ya? Belum ada di ruang chat, Pak Bambang?
belum ada, Mas. Belum ada ya? Ya. Oh, Jadi yang literasi dalam bahasa Indonesia ini nanti isinya bukan hanya soal bahasa Indonesia, tapi juga pertanyaannya diulang, Mas. berisi. Ada yang minta pertanyaan. Oh, pertanyaannya diulang. Apa yang terbaru dalam UTBK SMBT tahun 2025 kemarin di bulan April? Ya, saya jawab dalam soal literasi bahasa Indonesia. Isinya bukan hanya soal bahasa Indonesia saja, tapi berisi juga soal fisika, soal kimia yang bagi sebagian siswa itu mengagetkan. Ya, nah ini yang perlu Ya. adik-adik persiapkan. Ya, jadi jangan lalai, terlena, terus kemudian tidak melihat seperti itu. Ya, nah ini waktunya 3 jam 15 menit 195 menit. Ya, ini waktunya yang adik-adik harus bisa ngerjakan secara maksimal. Nah, ini tanggal-tanggalnya, akunnya sudah jadi, harus jadi tanggal berapa, maksimal tanggal 7 April, kemudian pembayaran sampai dengan 8 April, pelaksanaan UTBK 21 sampai dengan 30 April, pengumuman 25, ya, masa unduhnya tanggal sekian. Seperti itu. Dan tahapan-tahapannya sudah ada. Sampai di sini, kira-kira ada pertanyaan? Laman resminya sudah ada, ya, laman resminya sudah ada. Silahkan eh, kita berliterasi, membaca dulu, menyiapkan dulu, ya. Oke. Ya, saya bagikan yang kedua, Pak Bambang, izin sambil menunggu pertanyaan dari adik-adik. Silahkan, saya buka sesi pertanyaan yang pertama sampai di sini. Dipersilahkan audionya boleh dibuka. Mohon sebutkan nama sekolah dan Nah, sebutkan kelas Ahmad 12 Ramdhani ya. silahkan boleh kok bersuara. Ahmad Ramdhani. Ini ada pertanyaan di chat tapi kita izinkan untuk Ahmad Ramdhani untuk bersuara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Sebutkan warahmatullahi. asal sekolahnya ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramdhani dari SMK Negeri 3 Kota Bima. Untuk Silahkan. map untuk mapel-mapel yang Bapak sebutkan tadi di 2025 tadi, apakah mapelnya dikasih tahu atau ada secara tiba-tiba, Pak? Ya, terima kasih. Mapel Harusnya itu, nawakin itu kan ya, anak dulu. mapel yang disampaikan itu, mapel itu sudah Bukan terdata, anu sudah ada sejak informasi dari sensilah awal. foto kan. Jadi adik-adik harus tahu 7 subtes materi subtes UTBK itu apa saja, bentuknya seperti apa, ya. Ini yang perlu dilatih di sekolah, yang perlu adik-adik persiapkan di sekolah. Kalau tiba-tiba langsung mengerjakan, betapa kagetnya melihat soal, tidak tahu karakter soal, ya, soalnya berbeda. Berbeda dengan soal ulangan harian, berbeda dengan soal PKA, soal UTBK punya karakter tersendiri. Ini yang perlu adik-adik pahami. Kalau tidak tahu, bahaya. Karena waktu untuk mengerjakan ini sangat-sangat terbatas. Ya, 20 soal, 10 soal itu totalnya berapa di waktu kita 3 jam 15 menit, ya. Jadi di Ahmad Ramdhani nanti silahkan WA saya seperti apa contoh-contoh soalnya. Kami punya punya paket spill soal, ya, kami sudah ada. Kami bantu adik-adik untuk melihat soal yang terbaru itu seperti apa, ya. Jadi ini Baik, soal Pak. tidak muncul tiba-tiba dari langit ketujuh, tapi Baik, Pak. sudah lewat proses. Tahun 2025 ada yang berbeda dengan tahun 2024. Nah, itu yang perlu kita lihat. 2026 kita tidak tahu, tidak ada pedoman detail, ya kita cek, kita siapkan 2024, kita lihat dari 2024 dan kita lihat dari yang 2025. Saya contohkan tadi di literasi bahasa Indonesia yang sebelumnya tidak pernah ada soal fisika, tidak pernah ada soal kimia, ya untuk adik-adik yang SMK, adik-adik yang jurusan IPS pasti kaget.
Sebutkan unsur-unsur kimia dalam susu. Bingung. Seperti itu. Itu yang perlu kita tahu betul karakter soalnya. Seperti itu. Silakan, ada lagi sebelum saya lanjutkan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, ini info yang kami eh, izin share screen yang kedua. Silakan Mas, silakan Mas. Ini materi yang kami bagikan untuk SMAN 1 Sidoarjo. Ya, kerjasama dengan Coach Billy. Kebetulan Coach Billy hari ini sudah ada jadwal. Ya, saya harus mengisi seperti itu. Ini contohnya, ya, saya tunjukkan. Ini yang kemarin TKA. Nah, ini sama. Nah, ini adik-adik harus tahu mana PTN yang masuk PTN Badan Hukum, berbadan hukum, ada PTN Satker. Ya, ini yang perlu kita harus tahu karena karakternya akan berbeda. Jadi kita harus paham karakter perguruan tinggi yang kita datangi, yang kita tuju, ya. Ini karakternya, ini PTN berbadan hukum. Jadi kalau pilih UI, ITB, IPB, ini ya bisa dilihat seperti apa. Ini karakternya, ini adik-adik yang perlu pahami. Ini masih sama, tidak ada perubahan, ya. Seleksinya ini data data PTN peserta SNP MB 2022 sampai dengan 2025 yang kita ambil dari data resminya seperti itu, ya. Jumlah pendaftar pesertanya 75.000 setiap tahun, ya. Totalnya ada 145.000. Ini yang PTKIN ini masuk di UIN, ini di Politeknik, ya. Ini yang jarang adik-adik tersentuh, yang adik-adik tidak tahu, ya. Jadi silahkan nanti mulai berpikir saya mau masuk ke mana, mau universitas, ke Politeknik atau PTKIN yang di bawah UIN, yang UIN, ya. Ini masih sama, ini yang tahun kemarin, ini jumlah soal, ya, masih sama, waktunya ada yang berkurang, kemampuan bacaan menulis yang awalnya di tahun 2024 itu 25 menit, sekarang dikurangi jadi 20 menit. Jadi ada waktu yang berkurang, jumlah soalnya sama, tapi waktunya dikurangi. Nah, kalau kita tidak terbiasa melakukan hal-hal yang seperti itu, kan betapa beratnya, betapa kagetnya kita. Seperti itu. Ya. Ini soal juga sudah dikurangi, waktu totalnya sama, tapi jumlah waktunya yang berbeda. Nanti bisa saya bagikan, silahkan dilihat, dibandingkan yang 2024 dengan 2025. Seperti itu. Ya, ini nilai UTBK yang muncul yang adik-adik harus dapatkan untuk masuk di jenjang tertentu, ya. Ini nilai S1 maksimumnya 819 D4, ya, nilai UTBK nilai maksimalnya. Ini 20 PTN akademik dengan kekata nilai UTBK tertinggi. Jadi, saran kami, adik-adik belum punya nilai UTBK, belum pernah mengerjakan soal UTBK, ya. Kecuali bagi yang gap year, yang sudah tahun kemarin gagal, pasti punya nilai. Nah, bisa dilihat. Kalau kita pilih di ITB, ya, kebetulan Pak Bambang ini alumni ITB sepertinya kan? Nah, benar Pak Saya nggih? saya UPI, Pak. Oh, UPI, ya UPI. Berarti UPI kita cek di sini ada tidak? UPI, ya UPI. Nanti dilihat nilainya. Ini ITB, untuk masuk ITB itu nilainya 718,73. Ya, betapa berat persaingan, ya.
untuk masuk di perguruan tinggi yang ternama. Seperti itu. Jadi ini nanti kami bagikan, silahkan WA atau bisa lewat co-host. Nanti kami bagikan juga di grup. Jadi biar adik-adik bisa melihat, mempersiapkan lebih. Ini 20 PTKIN dengan rata nilai UTBK tertinggi. Sudah ada juga. Mau menuju kemana? Win Mataram tidak ada di sini ya. Ya, Win Mataram belum masuk di sini. 20 belum masuk di 20 PTKIN dengan rata nilai UTBK tertinggi. PTN Vokasi sudah ada. Jadi ini adik-adik yang SMK biar punya gambaran. Memang seharusnya SMK itu juga ada pembimbingan terkait dengan adik-adik yang akan melanjutkan perguruan tinggi terkait dengan program BMW Pak Bambang ya. Ada program BMW, setahu saya ada program BMW Ya, di SMK. Ya, yang betul. berwirausaha sudah mendominasi, yang melanjutkan perguruan tinggi ini yang perlu mungkin dikawal lebih maksimal di tahun-tahun berikutnya. Ya, semoga nanti pemangku kebijakan di kalangan SMK itu lebih peduli kait dengan tidak semua siswa di SMK itu mau lanjut langsung bekerja, tapi ada juga yang ingin kuliah dulu seperti itu. Jadi ini saya stop yang di bagian kedua. Solusinya bagaimana? Kami sudah siapkan Pak Bambang. Hmm. Solusinya bagaimana? Kami sudah siapkan dari Bimbel RBR. Ini contoh hasil tryout yang kami lakukan setiap bulan. Setiap bulan, biasanya di pertengahan bulan, untuk periode Januari ini kami akan laksanakan tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Januari. Seperti itu. Menggunakan Tiap, apa? tiap bulan ya Mas ya? Website. Gimana? Setiap bulan ya? Tiap bulan. Setiap bulan kami ada jadwal. Jadi jadwalnya itu biasanya di pertengahan bulan. Bulan ini kami jadwalkan tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Januari. Nah, ini siswa Man IC yang sudah kolaborasi masuk tahun kedua dengan Bimbel RBR, dia sudah melakukan tryout di bulan November kemarin. Ini ya, di setelah UTBK, setelah TKA kemarin kita minta dia langsung tryout karena kami sudah melakukan pembimbingan. Nilainya seperti ini. Jadi ada subtesnya kemampuan penalaran umum, skor yang dia dapatkan 872,84 ya. Nilai maksimalnya 1000 dia udah dapat 800. Yuk. PK-nya nilai maksimalnya 1000 dia sudah dapat 792. Nilai yang terendah di mana? Penalaran matematika dan kemampuan memahami bacaan menulis. Dia nilainya 444, nilai maksimalnya 912. Nah, ini di bagian bawah ini dari kami ada saran. Jadi dari Hmm. nilai itu tadi kami olah, kami punya aplikasi khusus yang mengolah masuk dominasi nilai TPS, dominasi nilai literasi, kemudian ada saran pilihan program studinya, dan saran PTN, PTKIN, dan Polteknya. Ini lengkap. Jadi sudah lengkap di sini, dan soal yang kami buat ini pasti berubah. Nggak mungkin bulan Januari sama dengan soal Februari, Februari sama dengan Maret, tidak mungkin. Khusus untuk bulan Maret, kami melakukan tryout sebanyak 2 kali. Jadi Hmm. sebanyak 2 kali, awal bulan dan sebelum tanggal 21. Seperti itu. Di kami juga ada data jawaban peserta. Jadi kemampuan penalaran umum yang tadi nilainya 800 itu JJB ini jumlah jawaban betulnya 12, jumlah jawaban salahnya 8, jumlah soal 20. Seperti itu. Ya, ini sudah ada lengkap per siswa. Ya, jadi nanti adik-adik kalau gabung tryout dengan kami ini akan mendapatkannya per siswa, per orang. Alivia Niswatus Zahia, kelas 12 Man Icilotim sesuai dengan nama sekolahnya. Seperti itu. Nah, ini yang nanti adik-adik harus dapatkan ya, paling tidak di level aman itu kalau di UTBK minimal di setiap mapel itu dapat 600.
Pengalaman kami terakhir kemarin, eh, siswa dari MAN 2 Kobi yang masuk di teknik mesin UNRAM itu rata-rata 500, ada yang 401, masih bisa tembus di teknik mesin UNRAM. Tapi Ya. kalau nilai itu kita bawa ke Jawa, Hmm. langsung di stop, ditahan. Kamu belum saatnya masuk. Seperti itu. Ke Jadi, kampus yang 20 besar tadi Mas ya. iya, ke kampus yang 20 besar tadi kita ditolak, disuruh pulang dulu, belajar dulu, nanti tahun depan ikut tes lagi. Seperti itu. Jadi, ini yang kami lakukan, ini detail materinya apa saja, ya, detail materinya apa saja, yang betul, yang salah sudah ada semua per siswa, analisis butir soalnya lengkap, satu-satu per siswa. Pembahasannya ada, Pak. Pembahasannya kami bahas untuk siswa yang sudah bimbel online di kami. Kami punya bimbel online gabungan dari seluruh siswa yang ada di NTB itu hari Selasa dan Kamis pukul 20 WITA sampai dengan pukul 21 WITA secara online. Artinya apa? Kami ikhtiar, kami berniat bisa menjangkau seluruh wilayah di NTB. Anak Bima punya kesempatan yang sama dengan anak Kota Mataram. Seperti itu. Anak Dompu yang di sana nggak ada bimbel itu punya kesempatan yang sama dengan anak-anak yang di Kota Mataram yang banyak bimbel. Kami punya siswa dari SMA 1 Seteluk, peringkat satu, punya siswa dari SMA 1 Taliwang yang notabene di sana itu tidak ada bimbel. Hmm. Betul. Ya, jadi artinya pengajar kami siap membantu adik-adik. Ya, pengajarnya, alhamdulillah kami ada di Mataram, pengajarnya dari Surabaya, orang-orang yang bukan hanya 1 tahun, 2 tahun di bimbel, tapi sudah puluhan tahun menggawangi bimbel. Seperti itu. Ya, untuk info yang terakhir dari saya, ya ini tanggalnya, ini tanggal-tanggal tryoutnya, ya ini tanggal Januari ini kita majukan dari tanggal 23 ke tanggal tanggal 9 tanggal 22 Januari, mohon maaf tanggal 22 Januari ke sampai tanggal 26. Ini tanggalnya sudah ada, tanggal-tanggalnya sudah ada. Nanti silahkan bagi yang mau bergabung, ya, WA ke saya, nanti akan saya minta untuk mengisi tautan. Seperti itu. Untuk adik-adik yang sudah menjawab tadi, yang sudah bertanya, menjawab, kami berikan perlakuan khusus gratis. Jadi untuk Ahmad Ramdhani, silakan WA ke saya, Pak. Saya namanya Ahmad Ramdhani dari SMK 3 Kota Bima, ingin mendapatkan fasilitas tryout gratis dari Bimbel FPR. Ya, Baik, Pak. silahkan. Nomor HP saya sudah ada di sini, 081 933 133 058. Di grup Seperti itu. juga ada tuh adik-adik ya, di Ya, grup ya. Baik, di Pak. grup juga ada. Silakan nanti langsung di WA. Biar kami berikan layanan, kami persiapkan untuk pengisian user ID dan password. Tryout kami berbasis online, meskipun kan kita jauh, kami yakin adik-adik tidak akan bakalan bisa curang. Kontrolnya seperti apa, Pak? Kontrolnya mudah. Anda tryout, Anda terima telepon, Anda menerima WA, otomatis langsung keluar. Jadi mode HP Anda pada saat tryout itu harus digunakan mode tanpa gangguan, ya. Jadi biar tidak ada yang mau WA, menelpon atau apapun dan tidak bisa buka website yang lain. Seperti itu. Jadi kami buat adik-adik jujur. Biar nanti hasilnya apa? Hasil tryout-nya itu benar-benar valid, kami mengarahkannya di aspek mana. Seperti itu. Saya silakan adik-adik, kalau ada pertanyaan. Ada hal yang menarik saya lihat nih Mas. Oke, silakan Pak. Ternyata vokasi sudah disejajarkan ya. Oke, benar Pak. Sudah punya kuota sendiri. Jadi Ada adik-adik kuota. nggak boleh semuanya milih mau milih S1.
harus ada D4-nya, seperti itu. Nah, ini yang perlu di, di, dibedah lebih lanjut. Iya. Apakah di pihak di SMK ini sudah paham? Karena Mhm. kemarin Betul. kan pengalaman saya waktu mendampingi SMK PK kan, ya beberapa saya tanya ya belum tahu gitu loh Pak. Iya, betul, Banyak yang betul. belum tahu seperti Betul. itu. Nah, ini kan perlu kita ketuk ruangan kerja kepala sekolahnya untuk paling tidak gabung lah. Kepala Iya, sekolah kerjasama dengan IGI bagaimana menyiasati ini. Biar adik-adik yang di level SMK ini yang mau kuliah juga sudah tahu soal, sudah tahu tipenya seperti iya, apa, iya, seperti itu. iya. Itu yang saya lihat. Yang kedua, saya lihat ada hal yang menarik lagi ini. Jadi, adik-adik itu harus menentukan lebih awal. Mau dengan UTBK, mau dengan apa namanya, SMBP. SMBT, itu harus pasti. Karena nggak bisa double Ya, ya. ya kalau sudah diterima di SMBP, Hmm. otomatis dia tidak akan bisa masuk di UTBK. Hmm. Jadi namanya ketika daftar akan di blacklist, di blok. Tapi kalau belum diterima masih boleh kan? Boleh, kalau belum Oke. diterima boleh. Hmm. Tapi kalau sudah diterima, Hmm. wajib menjalaninya. Iya, Seperti itu. Nah, itu yang banyak banyak belum tahu, Pak. Seperti model dulu kan masih bisa pilih nggak sesuai, ditinggal, nggak bisa. Kalau yang sekarang tidak bisa. oke, oke. Ya, ternyata banyak yang baru. Ayo adik-adik boleh bertanya. Mumpung bertanyanya masih gratis loh. Ya, saya beri kesempatan untuk 4 pertanyaan lagi. Yang Boleh. bertanya kami sudah siapkan untuk ikut tryout. Nah, yang bertanya tryout. Asal jangan nanya yang, Mas, udah nikah belum? Ah, itu jangan dong. Pertanyaannya harus sesuai dengan topik diskusi kita kali ini ya. Ya, Dek, silahkan. Hmm. Izin bertanya Pak, Ya, Sebut namanya silakan. dan sekolah. SMK 3 Kota Bima, Atas nama? Ahmad Ramdhani Pak. Oh, masih Ahmad Ramdhani. Penasaran ya Ahmad Ramdhani ini? Eh, strategi SNBP agar peluang lebih besar lolos itu gimana caranya Pak? Hmm. Terima Yang kasih. pertama, kalau saya jawab, ya tahu harus SMBP atau SMBT? SNBP, SNBP. SMBP. SMBP kan jalur prestasi ya. Berarti Anda masuk eligible enggak? Iya Pak, iya. Nah, Alhamdulillah. eligible nomor berapa? Nomor 3 kayaknya Pak. Iya nomor Nomor 3. 3. Ya, nomor 3. Kalau tahu apa SMBP eligible nomor 3, berarti Anda harus tahu yang di atas Anda itu ada nggak akan milih sama dengan jurusan Hmm. yang Anda pilih. Itu yang pertama. Secara gampangnya seperti itu. Jangan sampai Anda milih sama dengan yang eligible pertama. Pasti yang dipilih nanti eligible yang pertama yang diambil. Karena akan bersaing sama temannya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, SMBP ini sebenarnya paling rigid karena dibutuhkan nilai rapot saat semester 1 sampai dengan semester 5 itu konsisten dan cenderung naik. Bukan naik turun. Kalau naik turun agak susah. Tapi diusahakan naik terus. Naik terus sampai pada titik tertentu semester 5 posisinya di atas. Seperti itu. Berikutnya lagi, sambil dilihat juga nilai Anda yang tertinggi di mata pelajaran itu apa saja. Hmm. Contohnya Wah, ini Mas Tantonya gangguan nih. Hilang suara. Mohon izin Mas. Masih ada di room kah? Ntar, saya japri dulu. Oke adik-adik, kita sambil nunggu aja nih Mas Tantonya coba masuk kembali, masuk lagi. Beliau terganggu oleh gangguan sinyal. Jadi adik-adik ada beberapa hal tadi yang menjadi beberapa poin penting. Yang pertama, adik-adik pastikan dulu
dengan apa yang mau dipilih, kalau UTBK kah atau SNBT. Ya, kalau SNBT-nya tak keterima, maka konsekuensinya tidak boleh berpaling dari SNBT yang sudah keterima, kecuali kalau belum, maka masih punya peluang untuk kembali bersama di eh, lewat UTBK. Oke, Mas Tanto udah masuk lagi. Oke. Mohon izin, Pak. Jadi yang Yuk, pertama tadi silakan. untuk yang eligible ya jadi yang dilihat nilai rapot. Terus kemudian saya contohkan yang di SMA 2 Lambu. Dia peringkat tertinggi satu sekolah, eligible pertama, tapi nilai tertingginya dia itu yang dia pilih kedokteran, sedangkan nilai mata pelajaran tertinggi dia itu dia dapat pendidikan agama. Nah, itu sangat tidak realistis. Seperti itu. Ketika memilih kedokteran, usahakan nilai tertinggi Anda ada di beberapa mapel. Satu, matematika. Yang kedua, kimia. Yang ketiga, biologi. Seperti itu. Ya, jadi perlu dilihat korelasi ya mata pelajaran dengan jurusan yang adik-adik akan pilih. Seperti itu. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Jadi pada saat memilih jurusan di SMPP. Itu di Ahmad Ramdhani. Kalau yang di UTBK, karena ini basisnya tes, ya, ya Anda harus paham tipe soal. Anda paham tipe soal, Anda bisa mengerjakan soal, 20 soal dalam waktu 20 menit misalnya, ya harus. Itu bisa terisi semua. Karena ada soal yang namanya soal terkait. Soal nomor satu, itu kalau betul, akan terhubung dengan nomor dua. Kalau nomor satu salah, nomor dua Anda pasti salah juga. Seperti itu. Jadi tipe-tipe soal yang seperti itu yang sebelumnya tidak pernah adik-adik temui pada saat di sekolah, adik-adik harus paham dulu. Seperti itu. Silakan Dek Ramdhani, ada lagi? Sudah Pak, sudah selesai. Kasih. Ya. Naik. Ini lagi, Mas. Ini memancing adik-adik nih. Nah, tadi misalnya apa, kedokteran dipilih. Adik-adik itu harus kuat di beberapa mata pelajaran. Nah, bagaimana dengan kalau sekolahnya bukan di SMA tapi SMK? Kadang-kadang mata pelajaran itu tidak ada gitu. Itu gimana apa namanya pertimbangannya? Ada namanya penyejajaran materi, Pak. Gitu Jadi ya. ada materi yang disejajarkan. Jadi kalau di misalnya anak anak misalnya di jurusan itu dia nggak punya mata pelajaran itu bisa disejajarkan dengan materi pelajaran yang lain. Oh. Tingkat kerumitannya juga penting. Itu kan yang menentukan perguruan tinggi. Tapi kan selama ini tidak pernah kita temukan, misal anak IPS yang Mm-mm. tidak pernah dapat kimia biologi tiba-tiba ingin masuk kedokteran. Iya, betul, betul. Ya, itu pasti di reject, pasti ditolak. Seperti itu otomatis langsung di awal akan ketolak. Kalau di UTBK akan terlihat ketika anak milih jurusan kedokteran yang dilihat apanya materi PU, PM, Hmm. PK. Hmm. Tiga mapel itu harus tinggi. Saya contohkan kedokteran Erlangga itu mensyaratkan untuk nilai tiga mapel itu harus 700 ke atas. Dengan nilai rata-rata mapel itu di atas angka 600. Seperti itu. Kalau kedokteran UNRAM, karena ada adik posisi di NTB, ya itu bisa lebih rendah di bawahnya. Itulah sebabnya sekarang terjadi pola anak-anak di Jawa mulai menyerang fakultas Wilayah Timur. kedokteran yang ada Wilayah di Timur ya. UNRAM. Ya, jadi isinya anak-anak luar. Nah, mari kita Hmm. berjuang yang ada di NTB. Saya alhamdulillah sudah 21 tahun di NTB. Jadi kita harus fighting benar-benar. Jangan sampai nanti anak-anak luar itu masuk semuanya. Nah, terus anak-anak NTB ini mau kuliah di mana? Seperti itu. Ayo kita siapkan bareng-bareng, kita maksimalkan eh, agar kita jadi tuan rumah di provinsi kita sendiri. Seperti itu. Ya, Terus diusahakan terkait dengan adik-adik. UTBK nih, Mas. Masih terkait dengan Oke. UTBK nih. Ah, pada saat menentukan jurusan atau PTN-nya, itu bebas ya se-Indonesia. Tidak ada aturan harus di sini, harus di sini. Tidak ada regional lagi, Pak.
Oh, sudah Bebas. itu. Iya, Ya, bebas. yang digunakan variabel itu tadi. Kalau Ya, 4 berarti harus ada 2 sarjana, satu vokasi, satu D3. ya. Kombinasi Seperti itu. kombinasi sarjana dan vokasi itu aja yang jadi Iya, alternatif. kombinasi itu yang diperhatikan. Keempatnya bebas, macam-macam. Silahkan. Bukan seperti kita dulu kan, Pak. Betul. Harus ada di tempat dites, itu seperti itu. Enggak lagi. Eh, Seperti itu. Oke, adik-adik, itu gambaran. Masih ada yang mau bertanya? Ya, nanti kalau misalnya masih mau malu bertanya, belum muncul pertanyaan, boleh kok disampaikan di grup. Saya akan bantu. Kalau malu tanya di grup, ya silakan japri. Ya, kita paham kok adik-adik kadang-kadang masih bingung, malu bertanya. Silahkan di WA saja, kita akan bantu. Meskipun adik-adik bukan sebagai siswa bimbel RBR, insya Allah kami tetap akan layani semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Ya, saran kami yang pertama, masih ada tersisa 4 orang yang belum memaksimalkan fasilitas tryout gratis dari kami. Silahkan nanti yang bertanya di WA, kami akan catat, kami akan berikan tautan user ID dan password untuk 5 orang. Jadi baru baru ada satu, Pak. Nanti akan kami Ya. berikan bagi yang bertanya di chat atau Japri, boleh silahkan, nggak ada masalah. Kita akan bantu. Sekali lagi untuk Ahmad Ramdhani jangan lupa ya, nanti Mas Hartantonya di chat. Iya, Baik, Pak. Oke. Oke, adik-adik, tidak ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, masih ada yang mau ditambah, Pak Mas Hartanto? ya cukup Pak. Jadi adik-adik kami Oke. sarankan yang di jauh, yang di Bima, adik-adik Hmm, Bima ini terkenal dengan juang, hmm, pejuang-pejuang tangguh, tapi harapan kami berjuangnya harus dari sekarang. Jangan berjuang pada saat tes mandiri sebagai perbandingan masuk kedokteran UNRAM itu kalau jalur jalur SMBP, jalur UTBK itu UKT-nya hanya 20 juta UKT-nya. Tapi kalau masuk jalur mandiri, UKT-nya sudah berubah jadi dua hmm. puluh delapan juta dan sumbangannya uang pangkal, uang gedung atau apa istilahnya itu akan minimal di kisaran angka 280 juta. Jadi saran kami adik-adik memaksimalkan jalur SMPP. Kalau yang tidak masuk eligible tidak perlu jungkir balik, masih ada jalur yang kedua, jalur SMPT, jalur UTBK, silakan maksimalkan di sana. Dan pada saat sudah biasanya kan tesnya di Mataram, Pak ya. Ya. Silahkan kalau nanti mau ketemuan di Bimbel RBR, insya Allah di tahun ini di kesempatan periode bulan April ini kita akan buka kelas hibrid. Jadi kelas Hmm. online sekaligus kelas offline. Seperti itu. Ya, untuk ikhtiar membantu adik-adik yang jauh, yang baru bisa gabung mendekati ujian. Oke. Seperti itu. Ya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Ya, semoga bernilai ibadah untuk kami, karena niatan kami dari awal, dari Bimbel RBR ini menjangkau dimanapun adik-adik berada. Doakan kami tetap dipercaya, bisa memberi warna untuk pendidikan yang ada di NTB. Itu saja Pak Bambang. Oke. Terima kasih Mas Hartanto. Ya, Mudah-mudahan ini bukan sekedar sekedar menyapa tapi tertahu terus untuk hingga sampai anak-anak ini punya jejak rekam yang ya. jelas kemana mereka akan eh, berlabuh dalam kapasitas menuntut ilmu ke jenjang selanjutnya. Adik-adik sekalian, itulah dari kami. Mudah-mudahan yang 60 menit ini punya manfaat dan bukan berarti hanya di sini. Yang masih penasaran di grup WA bisa dipertanyakan kembali. Yang ragu untuk bertanya secara via grup bisa japri ke Mas Hartanto. Di WA grup ada Mas Hartanto bersama kita. Tetapi jika ada yang menyimpan nomornya, silahkan untuk langsung. Untuk itu, mudah-mudahan langkah awal ini akan menghadirkan langkah-langkah berikutnya untuk mengantarkan adik-adik ke jenjang sukses. Terima kasih. Saya Bambang Setiawan dan Mas Hartanto pamit
undur diri dari adik-adik sekalian. Tetap semangat, tetap belajar, raih prestasi, gunakan waktu seefektif mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, Mas. Kapan ke Bima, Mas?